Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan saktah dan hikmahnya dalam Al-Qur'an. Berikutnya adalah surat Al-Qiyamah ayat ke-27. Ini kakak bacakan dulu ya dengan bacaan yang benar di ayat tersebut. Allah berfirman, "Wa qila man raqa." Ingat di situ ada saktah ya, jadi berhenti sepanjang dua harakat. Itu adalah bacaan yang benar, teman-teman. Kemudian bacaan yang salah bagaimana? Bacaan yang salah itu adalah dengan teman-teman itu membaca kata man dan kata rock itu digabung menjadi satu menggunakan idgham bila gunnah. Itu keliru. Jadi bunyinya begini. Wa qila marraqa. Itu salah ya, itu keliru. Kenapa keliru? Karena di sana akan menimbulkan perbedaan arti. Kalau kemudian teman-teman baca dengan saktah yang pertama, manroko itu artinya adalah orang yang bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Nah, kalau kemudian dibaca dengan marroko itu artinya adalah orang yang sering berperang gitu ya. Atau kalau kemudian tidak dibaca panjang, maroko, maka itu artinya adalah kaldu atau kuah. Nah, itu akan menimbulkan perbedaan arti. Jadi ayat ini sebetulnya sedang membahas orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Jadi orang yang melihat sakaratul maut itu akan menyatakan man roko. Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit ini? Sedang mengalami kesakitan sakaratul maut gitu ya. Oh, itu sakit sekali ya teman-teman sekalian. Kita terkena sesuatu saja di tubuh kita itu sakit, apalagi ini dicabut inti daripada manusia yaitu rohani. Bos sakit banget pasti. Karenanya di sini bertanya tuh orang-orang yang lihat itu, siapa yang bisa menyembuhkan? Nah, kalau kemudian disambung dengan menjadi marrok, maka artinya berubah menjadi wahai orang yang sering berperang. Wah, itu akan jauh sekali artinya. Baik, kemudian kita lanjut ke dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Itu adalah bacaan yang benar ya. Kemudian bacaan yang keliru adalah sama seperti surat Al-Qiyamah tadi. Jadi teman-teman sambung dengan idgham bila gunnah. Jadi bunyinya begini. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu keliru ya. Kenapa keliru? Lagi-lagi sama. Karena akan menimbulkan perbedaan arti. Kita ke bacaan yang benar dulu. Bal rona. Artinya adalah hati itu menjadi ada bercak-bercaknya. Bercak-bercak hitam. Rona itu artinya bercak-bercak. Nah, kalau kemudian dibaca dengan barona, maka artinya akan berubah ya teman-teman. Barona itu adalah dua daratan atau juga dua orang baik karena satu akar kata itu. Jadi akan membuat artinya jauh sekali berbeda daripada maksud yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ayat ini itu sedang membahas tentang orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran ini dongeng. Wah, itu tidak benar Al-Quran itu. Karena banyak kejadian yang belum terjadi di kehidupan nyata pada hari ini. Jadi dianggap sebagai dongeng gitu ya. Sama kayak kita baca dongeng-dongeng yang biasa sering kita dengar ya, si kancil dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari perbedaan makna seperti itu yang artinya nanti akan merusak makna, maka perlu dengan saktah dibaca ya pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Ada empat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah para ulama bersepakat bahwa empat tempat yang sudah kita bahas itu adalah saktah wajib ya. Artinya teman-teman wajib menggunakan saktah di situ. Kemudian berikutnya adalah hukum saktah itu hanya terjadi ketika bacaan itu disambung ya. Kalau kemudian berhenti mengambil nafas itu namanya adalah wakaf gitu ya. Nah, kemudian poin ketiga saktah pada surat Al-Kahfi dan juga surat Yasin itu boleh diganti menjadi wakaf ya. Jadi ada yang dikecualikan juga di sini tentang saktah wajib itu. Kenapa boleh diganti menjadi wakaf? Karena itu sudah berada pada rasul ayat, sudah berada pada pangkalnya ayat, sudah selesai ayatnya, maknanya sudah sempurna ya. Adapun di dalam surat Al-Qiyamah dan juga Al-Mutaffifin itu harus dibaca dengan saktah, tidak mengambil lafaz itu ya. Terakhir, tanda saktah dalam Al-Quran itu dilambangkan dengan huruf sin biasanya, di atas ataupun di bawah, pada kata yang dibaca saktah. Nah, atau juga dengan model kedua, yaitu menggunakan tulisan saktatun. Nah, itu dengan bahasa Arab biasanya dicetak miring. Baik, ini adalah review singkat kita terkait dengan saktah dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan teman-teman sekalian
bisa memahaminya dengan baik dan bisa mempraktikannya, itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.